Jago Catur Channel kali ini akan membahas kejuaraan dunia catur yang saat ini sedang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, antara juara dunia Magnus Carlsen melawan penantangnya Jan Nepomniachtchi dari asal Rusia. Dalam game pertama ini, undian pemegang putih sang penantang Jan Nepomniachtchi memainkan langkah E4, dijawab oleh Carlsen dengan E5. Berlanjut ke arah udah C6 ya. Ini langsung dijawab oleh putih dengan gajah B5. Ini masuk ke pertahanan Spanyol. Partai ini total kejuaraan dunia ini 14 games ya. Jadi yang poin 7,5 itu nantinya pemenangnya. Apabila draw nanti dilanjutkan dengan partai selanjutnya, yaitu Rapid dan Blitz. Dijawab oleh Carlsen dengan A6, masih langkah standar dari pertahanan Spanyol. Gajah A4 dan kuda F6, masih dari jalur utama Spanyol. Jadi total permainan ini adalah 120 menit untuk 40 langkah, dilanjutkan dengan 60 menit untuk 20 langkah, dan nantinya 15 menit plus increment. Dijawab dengan langkah normal, rokade pendek. Masih kita perhatikan di sini adalah bentuk dari langkah-langkah utama pertahanan Spanyol. Perhatikan, setelah B5 ya, dijawab dengan gajah B3, dan di sini memang sepertinya juara dunia sudah mempersiapkan masuk ke dikenal dengan jebakan Marshall ya, yang dulu pernah populer pertama kali oleh Frank Marshall asal Amerika ketika menghadapi juara dunia pada saat itu adalah Capablanca asal Kuba. Ini langkah kita ketahui ya, ini kalau varian utama Marshall ini bisa dijawab dengan D5. Ini masih analisa ya. Ini analisa apabila masuk ke Marshall, gambit Marshall ya. Makan. Nah, ini variannya begini. Pada saat itu Frank Marshall memainkan kuda F6, dan nanti ini arahnya ke raja, sangat ditakuti oleh lawan-lawannya pada saat itu. Belakangan tren juga variasi begini ya, variasi begini. Ini sangat, ini bisa ke sini. Nah, ini masuk ke Marshall attack. Rupanya tidak diinginkan oleh Jan Nepomniachtchi. Dia pada bangunan demikian ya, kita perhatikan. Nah, ini setelah rokade, demikian bangunannya ya. Sini ya, ini putih baru hitam, baru rokade pendek. Ini juga ada jawaban D3
dan yang terkenal dengan anti marsal A4. Namun sang penantang menjawab dengan langkah H3. Ya, mungkin menghindari persiapan yang sudah dilakukan oleh juara dunia dengan persiapan H3. Hitam menjawab dengan kuda A5. Ya. Sebetulnya ini bisa masuk ke varian utama ini ya. Nah, ini varian utama, kita perhatikan. Nanti ada kemungkinan D4 ya, itu varian utama. Cuma masing-masing pemain rupanya sudah persiapan yang cukup matang. Di sini hitam menjawab dengan kuda A5 dengan memberikan bidak di E5, dimakan oleh putih. Dan ini gajah bagus putih diadu dengan kuda. Perhatikan di sini, hitam walaupun ketinggalan satu bidak memiliki kompensasi 2 gajah dan ruang tengah yang dikuasai. Jaga pemecahan di petak-petak pusat dengan ancaman ke makan ya, nggak bisa ya. Ini andai kata begini juga dimakan ya, bisa makan, nah ini bisa dimakan lagi. Masih ada menteri. Dimakan oleh putih, dimakan lagi oleh menteri, ancaman langsung terhadap raja putih. Ini dijawab oleh sang penantang dengan menteri F3. Ya, seandainya kuda turun ke sini, ini hitam cukup leluasa ya. Menteri dan gajahnya arah ke sayap raja. Ini bisa dijawab sementara dengan ini. Nanti menteri bisa ke sana ya. Dengan 2 gajah yang cukup aktif. Putih di sini menjawab dengan menjaga ancaman di G2. Dan dijawab oleh hitam dengan gajah D6. Raja F1 dari putih. Sekarang seandainya hitam melangkah ini ya, ke sini, dan menteri bisa masuk ke F2. Balik lagi. Ini sementara bisa ditutup dulu sini. Nanti bentuk pertahanan putih selanjutnya dengan ini ya, dan mengadu menteri di sini. Kita lihat di sini. Setelah Raja F1 ya. Setelah Raja F1, hitam
sebelum makan kuda di E5 menjaga dulu gajah di B7 dengan benteng B8. Sekarang kalau misalnya di begini ya sekarang udah bisa dimakan. Nah, ini udah bisa makan ya. Nah, ini ancamannya makan ini. Benteng FB8. Pengaduan menteri dijawab kuda D5. Dengan langkah selanjutnya kuda B4 ya. Macam C2. Cegah dulu B4 ya dengan gajah D2. Nah, ini juga ada maksud lain gajah D2. Ini putih juga punya ide begini ya. Ini rencana putih juga ada ide ke sana ya. Penguasaan di C5-nya. Tidak mau dengan bangunan yang tadi, hitam langsung ambil alih dengan C5. Mundur, udah F3 dan mulai merubah susunan bentengnya ke lajur-lajur yang lebih aktif. Berusaha mengurangi tekanan dari hitam. Ancam C2. Nah, ini dalam ancaman C2 pilihannya ini masih bagus ya, penguasaan jalur A dijaga dengan benteng C1. Terus menekan walaupun tertinggal satu bidak, tapi kita perhatikan di sini inisiatif hitam dengan ini juga rencana bisa juga dimakan ya. F3-nya dapat pion rangkap. Turun. Ada kemungkinan nanti ini juga ya, D4. Tidak mau dalam pengaduan perwira dengan menjalankan kuda C6. Mengancam dari putih dan kita lihat di sini hitam terus bermanuver dengan kudanya menuju D5 ya. Adu gajah F4. Akhirnya dimakan juga oleh hitam dan terjadilah bidak rangkap. Adu lagi gajah. Nah, ini udah masih diancam ya, jaga dulu sekali. Di sini ada di penguasaan lajur E oleh putih dan kuda F5. Rencana sini ya, D4. Jaga dulu dengan C3. Nah, ini juga nggak bisa diancam ya. Ini masih bisa kuda ke sini atau ada kemungkinan ini juga bisa ya. Ini menjalankan kuda H4. Jaga
dan hitam mulai mengaktifkan rajanya sambil menghindari kemungkinan mat di baris terakhir. Tidak ingin diganggu, mulai niat mengadu kuda, macam benteng. Kita perhatikan di sini langkah-langkahnya saling mengancam ya, jadi ada maksud. Tahan. Pertahanan putih cukup solid di sini ya, tidak. Terus memang kita perhatikan Carlsen sangat ahli dalam manuver-manuver buahnya, termasuk kuda. Benteng E4, ancam F5, turun lagi, dan di sini kuda kembali aktif dengan menguasai F4. Tetap pertahanan yang sangat baik sekali dari putih. Nah, ini mulai ada upaya penerobosan ya dari hitam. Sekarang kalau ini juga nggak bisa, ini masuk lagi kuda sini. Ini bisa hilang B3-nya. Nah, putih mulai mengaktifkan rajanya ke tengah papan, terus berusaha mencari celah dengan mengancam dari balik bidak sendiri. Ini juga masih belum bisa ya, terpaksa dikasih pion kembali, makan. Kalau makan pakai raja juga kuda D4 juga ya. Nah, ini kita perhatikan hitam sekarang putih udah mengembalikan bidaknya. Namun hitam di sini memiliki dua bidak A6 dan C5 yang agak kurang baik ya. Benteng B7 dan langkah yang cukup baik di sini benteng E1. Tempat benteng nantinya akan ditempati oleh kuda ya untuk ikut bermanuver menyerang pertahanan hitam. Raja F7 dijawab dengan membatasi ruang gerak di sayap raja. Terus Raja F6, ini udah mulai beralih ke tengah kuda putih, ada kemungkinan ke D5 ya, jaga. Nah, sangat kuat kuda putih di C4, ancam E5. Ini kita perhatikan posisi sama-sama solid ya, sulit ditembus satu sama lain, saling mengintip kekuatan dan kelemahan lawan. Nah, dalam bangunan yang berulang-ulang ini akhirnya permainan babak pertama kejuaraan dunia catur disepakati remis antara sang penantang Jan Nepom dari Rusia melawan Magnus Carlsen. Jadi masih pemanasan ya.
Jadi itu dulu yang dapat Jago Catur sampaikan. Nanti silakan dianalisa berulang kali. Semoga bermanfaat. Terima kasih.